Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, ketika kamu menjalin hubungan dengan seorang narsistik, sebenarnya kamu punya intuisi, kamu punya firasat, kamu merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan hubungannya kalian. Masalahnya adalah seorang narsistik tahu bahwa dia harus membungkam intuisi kalian. Kita akan belajar sedikit, teman-teman, beberapa hal yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik kepada kalian, sehingga kalian merasa bahwa kalian tidak harus mempercayai intuisi kalian sendiri. Dan kemudian dengan seiring waktu, kalian mungkin akan mematikan intuisi kalian sendiri dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh seorang narsistik. Kita akan belajar sedikit hari ini, teman-teman, beberapa hal kenapa korban dari seorang narsistik itu biasanya mengabaikan firasat yang mereka punya. Padahal mereka tahu firasat mereka itu sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, kenapa seorang narsistik itu bisa membungkam intuisi kalian? Kita mulai yang paling mudah dulu deh. Ini untuk pengingat dari kalian, walaupun mungkin kalian sudah tahu ini. Yang pertama itu udah pasti karena love bombingnya dari seorang narsistik. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip normal ya. Artinya ketika ada seorang yang masuk ke kehidupan kalian, berubah menjadi seseorang yang begitu kalian impikan, punya banyak kesamaan dengan kalian, ya intuisi kalian kemudian akan mengabaikan red flag yang terjadi. Tentu kita masuk dalam sebuah pusaran emosional, di mana kita menganggap kita menemukan seseorang yang sempurna, yang kita impi-impikan dalam kehidupan kita. Kenapa dia bisa begitu sempurna? Ya karena dia melakukan kebohongan dalam hal tersebut. Ketika seseorang berbohong, tidak ada batasnya di dunia ini. Dia bisa menciptakan semua karakter di dunia ini yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, pada saat itulah emosional kalian bermain, dan kalian akan berusaha dalam tanda kutip mengabaikan tanda-tanda bahaya karena kalian merasa sangat bahagia pada hal tersebut dan membuat kalian tidak ingin melepaskan diri dari impian yang sekarang seolah-olah berada di depan kalian. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang narsistik itu bisa membungkam intuisi kalian karena biasanya dia tuh akan bikin keadaan-keadaan di mana kalian itu selalu merasa cemas. Membuat kalian tuh selalu merasa ketakutan dan berada dalam tekanan. Biasanya kalau kamu hidup dengan seorang narsistik, dia akan mulai merendahkan kamu secara halus, secara pelan-pelan gitu ya, masuk ke dalam diri kalian dan membuat kalian merasa insecure dengan diri kalian. Dan tentu saja ini membuat kalian tidak nyaman, mungkin tanpa kalian sadari. Dia akan menciptakan berbagai macam pertengkaran, dia tahu dia harus menyerang kalian dari sudut mana yang membuat kalian itu merasa takut akan hal tersebut. Dan selain itu, ingat, seorang narsistik itu sebenarnya punya kehidupan yang kacau. Dan ketika kamu jadi pasangan seorang narsistik, dia akan menempatkan kehidupan dia yang kacau tersebut kepada kalian. Itu menjadi beban kalian untuk membereskan kehidupan dia yang kacau. Sedangkan dia sendiri tidak peduli dengan kekacauan yang dia ciptakan. Dan dia akan menempatkan beban itu kepada kalian, sehingga membuat kalian merasa tertekan dari banyak hal. Dan ketika kalian merasa tertekan, kalian merasa ketakutan setiap saat membereskan segala sesuatu, itu membuat kalian menjadi tidak bisa berpikir jernih dan membuat kalian mengabaikan intuisi-intuisi yang ada di dalam pikiran kalian. Artinya, kalian itu berada dalam mode bertahan hidup yang kemudian didominasi oleh masalah-masalah yang diciptakan oleh seorang narsistik. Yang kedua, seorang narsistik itu membungkam intuisi kalian lewat isolasi yang dia lakukan. Ini kita tahu ya, seorang narsistik itu akan bikin kekacauan di mana dia akan berusaha memisahkan kalian dari support system kalian, teman-teman kalian, keluarganya kalian. Dia akan menciptakan konflik-konflik sehingga kalian terpisah dari mereka. Nah, dia tahu orang yang sendiri itu lebih mudah dikendalikan, sehingga dia sengaja menutup akses kalian dari orang-orang terdekat kalian supaya kalau kalian punya intuisi, kalian tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan orang-orang lain yang lebih bisa berpikiran jernih daripada kalian. Karena itu, dia harus melakukan isolasi kepada kalian. Dan saat itulah ketika kalian sendirian, kalian lebih sulit memahami pikiran kalian. Ditambah dengan hal-hal lain yang dibebankan oleh seorang narsistik kepada kalian. Itulah pentingnya bagi seorang narsistik untuk mengisolasi korbannya. Yang berikutnya, teman-teman, ini adalah pada perbedaan pola pikir. Okay? Banyak dari kalian tuh mengabaikan intuisi kalian karena kalian berkata bahwa kayaknya nggak mungkin deh ada orang yang mau melakukan ini hanya untuk
memanfaatkan kita, atau nggak mungkin deh ada orang sejahat ini yang bisa melakukan hal sejahat ini gitu. Karena pola pikir kalian dengan seorang narsistik itu kan berbeda. Jadi misalnya ya, kalian akan berkata bahwa nggak mungkin lah ada orang yang berani bohong seberani ini. Nggak mungkin lah ada orang yang berani melakukan manipulasi sejahat ini. Kalian akan selalu berpikir bahwa kayaknya itu saya paranoid deh. Nggak mungkin ada seseorang yang rela melakukan ini dan ini dan ini hanya untuk menipu saya. Nggak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal ini. Padahal, cara seorang narsistik itu berpikir berbeda dengan kalian. Dia bersedia memanipulasi, dia punya keberanian yang sangat luar biasa, dia punya keterampilan yang luar biasa dalam memanipulasi, yang membuat dia melakukan hal-hal yang di luar nalar bagi seseorang yang berpikiran normal. Nah, karena perbedaan pola pikir ini, yang membuat kalian merasa bahwa, oh sepertinya intuisi saya salah. Saya yang berpikir terlalu paranoid. Padahal intuisi kalian itu benar. Yang berikutnya, karena seorang narsistik itu biasa melakukan gaslighting kepada korbannya, itu membuat kalian mulai tidak percaya pada realitasnya kalian. Seorang narsistik suka melakukan gaslighting supaya kalian itu lebih mudah dikendalikan. Dia bisa saja mengatakan sesuatu, kemudian dia menyangkal mengatakan hal tersebut. Dia bisa saja membuat sebuah realita palsu yang kemudian dia ubah supaya kalian mulai percaya bahwa kalian tidak boleh mempercayai diri kalian sendiri. Dan ketika ini dilakukan terus-menerus, membuat kalian semakin tidak percaya terhadap diri kalian sendiri, kalian akan menggantungkan pikiran kalian, realita kalian kepada si narsistik. Itulah yang membuat kalian mulai mempercayai bahwa semua intuisi saya itu salah. Kenapa? Karena gaslighting yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Seorang narsistik akan berkata bahwa itu semua hanya di dalam pikiran kamu. Buktinya, selama ini kamu sering sekali salah mempercayai sesuatu. Padahal itu semuanya hanyalah permainan pikiran dari seorang narsistik memanipulasi segala sesuatu sehingga kalian percaya bahwa kalian tidak bisa mempercayai diri kalian sendiri. Yang berikutnya, teman-teman, kenapa kalian akan mengabaikan intuisi kalian? Karena kalian itu terseret dalam realita yang dipunyai oleh seorang narsistik. Oke, ini gini nih perbandingannya ya. Ketika kamu misalnya dalam keadaan normal, kamu menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Kemudian, dia kan punya delusi dia sendiri yang berbeda dengan orang normal. Tetapi dia akan mulai menanamkan delusi-delusi dia itu kepada kalian. Dan semakin lama kalian hidup dengan dia, kalian akan mulai mempercayai delusi-delusi yang dia punya. Misalkan ketika dia melakukan tindakan abusif dan mengatakan bahwa itu sesuatu yang wajar dengan segala macam alasan, menggunakan dalil-dalil apapun, dia kemudian menanamkan itu kepada kalian. Kalian yang dulu menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang benar, karena terus direcokin terus-menerus, kalian mulai mempercayai bahwa yang dia katakan itu benar. Nah, pelan-pelan semua hal yang dulu kalian percayai dalam posisi sebagai orang normal dan benar, itu kemudian realitas kalian itu berganti dengan delusi yang diberikan oleh si narsistik. Misalkan bahwa dia adalah orang yang hebat, dia orang yang spesial, dia harus dilayani dengan segenap hati, bahwa dia posisinya lebih tinggi, bahwa dia bebas melakukan apapun, dan kalau ada apa-apa, itu semuanya salah kalian. Kalian mulai mempercayai itu, karena dia secara aktif memindahkan delusi yang dia punya ke dalam realitasnya kalian. Orang yang tinggal lama dengan seorang narsistik itu punya pandangan hidup yang akan sangat berbeda dengan diri dia sebelum dia mengenal si narsistik. Nah, ketika delusi ini semakin tertanam di dalam diri kalian, kalian tidak lagi punya kemampuan untuk mempercayai insting yang kalian punya. Yang berikutnya, teman-teman, radar insting kalian itu bisa saja kemudian mati dan tidak berfungsi itu karena seorang narsistik itu sangat aktif untuk menyalahkan pasangannya. Ketika kalian begitu lama bergaul dengan seorang narsistik dan dia selalu menempatkan kalian sebagai orang yang salah, maka pada saat itulah kepercayaan diri kalian itu akan terus terkikis dan kalian akan selalu menyalahkan diri kalian. Dan ini yang kemudian akan mematikan radar kalian. Kalian akan selalu percaya bahwa sayalah yang salah, semua pikiran saya salah, semua pandangan saya salah, semua insting saya salah. Dan itu yang ingin dicapai oleh seorang narsistik. Sehingga ketika ada alarm yang mengingatkan dari dalam diri kalian, kalian pasti akan mengabaikan hal tersebut
karena kalian percaya kalian melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, teman-teman, biasanya kalian tuh mungkin tidak bisa lagi mempercayai intuisi kalian ya, karena kalian tuh sebenarnya punya masalah kesehatan yang banyak. Ketika kamu tinggal dengan seorang narsistik, banyak masalah kesehatan yang dulunya kamu nggak punya, itu kemudian muncul dalam kehidupan kalian. Dan itu bikin ya tenaga kalian terkuras, fisik kalian terkuras, sehingga kalian tidak punya lagi kemampuan untuk menganalisa segala sesuatu itu dengan benar. Dan biasanya seorang narsistik memang suka ketika pasangannya itu punya masalah kesehatan, atau misalnya kurang tidur, atau apapun, karena seseorang yang lelah itu lebih mudah dikendalikan oleh dirinya dia. Nah, sebagai penutup ya, teman-teman, ketika misalnya seseorang masuk ke kehidupan kalian dan kalian merasa tidak nyaman akan hal tersebut, kalian mungkin harus mulai belajar mempercayai intuisi kalian. Ataupun ketika kalian tinggal dengan seseorang yang awalnya begitu manis, dan kemudian dia mulai berubah dan membuat kalian merasa tidak nyaman, itu sebuah firasat sebenarnya yang dikirimkan dari alam bawah sadar kalian bahwa kalian itu menjalani sebuah hubungan yang tidak benar. Jadi kalau kalian punya sebuah firasat yang semakin lama semakin kuat, sebaiknya kalian tidak mengabaikan hal tersebut. Apalagi jika firasat tersebut itu sangat mengganggu pikiran kalian. Firasat kita tidak selalu benar, tetapi biasanya itu dikirimkan oleh alam bawah sadar kita untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungannya kalian. Belajarlah untuk tidak mengabaikan hal tersebut dan belajarlah untuk mencari pembanding keluar ataupun berbicara dengan orang lain ketika kalian merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.